Peganglah tangannya agar tetap berdaya menerima kematiannya. Dan kami memohonkan, sudah saatnya dia harus kembali kepada yang hidup. Mari sejenak kita renungkan sabda Tuhan, bahwa hidup mati seseorang hanya Tuhan yang menentukan. Tubuh Kristus selamatkan kita selama 4 tahun. Tak enak hari saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Seandainya waktu itu ada yang bertanya kepada almarhum, pasti dia jawab, tabe lako olomalami ta solanasa. Salam. Bunda, Bunda Maria, Bunda amat manis kasih. Oh Bunda manis Maria, kabulkanlah doa kami. Harapan sepanjang masa, oh Bunda manis Maria. Bunda amat manis, Bunda penuh kasih. di surga yang harani, terima umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagia. Ya Roh penghibur yang menghidupkan, limpahi dia buah kurnia-Mu, hidup banggakan dalam himpunan para kudus-Mu. Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu, Bapak Waston, dan saudara-saudara sekalian, keluarga yang sedang berduka. Pada malam hari ini kita masuk pada malam yang keempat. Kita semua tahu 4 hari yang lalu orang tua kita yang terkasih Ibu Adolfina Bane telah dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke haribaannya. Dan kita juga tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus 3 hari setelah wafatnya, yang menjadi inti ajaran Kristiani, juga menjadi inti dari ajaran yang dianut oleh orang tua kita, Ibu Adolfina Bane ini. Dalam Injil Matius mengatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Karena kita memiliki keyakinan itu, dan kita juga mempunyai harapan bahwa
Bunda Adolfina Bani juga akan dibangkitkan pula bersama dia. Hidup mati kita adalah milik Allah. Semoga kita, lebih-lebih bagi keluarga yang ditinggalkan, dapat menerima kenyataan yang baik itu almarhum yang meninggalkan kita maupun kita yang masih mengembara di dunia. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan ibadat tirakatan yang keempat, mari kita hening sejenak, memeriksa atas segala dosa dan kesalahan serta kelemahan-kelemahan doa kita pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita mohon rahmat pengampunan Tuhan dengan mengakui segala dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyembuhkan saya pada amal Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengasihi kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami percaya bahwa Engkau sungguh dan sangat mencintai orang tua kami, Ibu Adolfina Bani, yang telah Kau panggil menghadap kepadamu. Dekatlah ia, peganglah tangannya agar tetap berdaya menerima kematiannya, dan kami memohonkan pengampunan dan istirahat kekal bagi dia. Ya Allah, hadirlah di tempat ini. Lihatlah sanak saudaranya yang ditinggalkan. Berilah penghiburan kepada mereka, supaya mengikhlaskan saudaranya, suami dan orang tuanya yang telah Kau panggil ini, supaya mereka dapat menerima kenyataan misteri kematian ini. Tegakkanlah mereka di saat gagal menerima kenyataan pahit. Bimbinglah mereka di saat bingung dan hanyut dalam kesedihan. Hanya ke dalam Tangan-Mu lah mereka berharap dan berlindung. Ya Tuhan, semua ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Di
bangkit berdiri. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempatnya, ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat ini dengan berkembangnya teknologi, terlebih-lebih dengan situasi berkembangnya COVID-19 yang baru kita lewati, umat manusia, baik secara pribadi, secara kelompok, maupun secara komunitas yang lebih besar, bahwa kehidupan ini dengan keputusasaan. Ada orang yang menyikapi dengan mudah persoalan-persoalan pekerjaan, persoalan-persoalan ekonomi, dan persoalan pekerjaan. Namun di sisi lain ada juga orang yang dengan mudahnya menyikapi kehidupan ini dengan semaunya sendiri. Mereka tidak pusing lagi dengan orang lain, yang penting saya hidup, saya nikmat, saya bahagia. Tidak memandang orang yang ada di sekitarnya, tidak mau memandang apakah yang saya lakukan ini menyakiti orang lain. Itulah kondisi di mana orang tidak memahami tentang kehidupan. Apakah saya mau berbuat baik ataukah saya mau berbuat tidak baik? Apakah hidup saya mau akhiri hari ini atau saya biarkan lepas sesuka hati saya? Ini adalah merupakan tanda bahwa seseorang tidak mampu dan tidak bisa menghargai kehidupan. Barusan kita dengar bersama di dalam surat Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup dan mati seseorang adalah milik Allah. Kalau kita refleksikan di dalam bacaan ini, maka sebenarnya kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap kehidupan yang kita miliki. Ada orang yang hari ini dalam keadaan baik-baik saja, tetapi besok mungkin bersama keluarga, tetapi pagi-pagi dia sudah pergi. Dan ada orang yang kita tahu seperti almarhum Ibu Adolfina Bani, yang mengalami proses penderitaan yang cukup lama. Dan kapan waktunya dia harus meninggalkan kita? Ada yang mengatur,
dan itulah yang memiliki kehidupan, yaitu Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang menghendaki agar semua orang memperoleh kebahagiaan, baik di dunia ini. Peristiwa keluarga yang berduka tentunya tidak mengharapkan bahwa Ibu Adolfina harus meninggalkan kita. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Tuhan yang melarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian yang dalam Tuhan, semua orang tidak bisa diwakili bertanggung jawab terhadap hidupnya. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalaninya kepada Tuhan. Tidak ada perwakilan setelah kita pergi ke sana. Masing-masing bertanggung jawab hidupnya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, orang tidak dapat mengatakan bahwa hidup adalah hidupku, mati adalah matiku. Kebangkitan yang membawa kemenangan atas kuasa maut dan kebangkitan Yesus inilah yang menjadi inti dasar iman dan harapan kita. Semua orang beriman hanya punya satu tujuan dalam hidupnya, yaitu memperoleh hidup yang apa Bapak Ibu punya tujuan itu saya tidak tahu. Tetapi iman kita mengajarkan bahwa tujuan hidup orang beriman adalah memperoleh hidup kekal. Untuk mendapatkan hidup kekal, kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ibu Adolfina Bane yang 4 hari lalu dipanggil Tuhan telah berusaha dan berjuang untuk mempertahankan hidupnya berdasarkan iman. Dia berusaha agar supaya dengan imannya itu dia memperoleh hidup. Kita semua berharap bagi yang ditinggalkan ini agar supaya Ibu Adolfina Bane juga memperoleh kehidupan kekal. Itulah gunanya kita semua sekarang berkumpul di tempat Ibu yang semoga permenungan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua yang pada akhirnya hidup kita juga ditentukan oleh Allah, dan tetap mempunyai kekuatan dan ketabahan dalam iman bahwa Ibu Adolfina sudah saatnya dia harus kembali kepada yang Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita teguhkan kita kepada persetujuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dari komunitas. Jiwa Kristus, kuduskanlah
hidup mati seseorang hanya Tuhan yang menentukan. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Ya Tuhan, Allah segala orang yang hidup dan mati, betapa besar arti hidup ini. Saudara orang tua kami, Ibu Adolfina Bane yang telah Engkau panggil, semasa hidupnya telah berusaha untuk melaksanakan panggilan hidupnya dengan baik-baiknya. Akan tetapi Engkau tahu, tiap orang mungkin sempat dan tanpa disadari menyakiti hatimu dengan dosa-dosanya. Semoga Engkau menerimanya dengan seluruh kebaikan dan kelemahannya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang menderita, sangat merasa sedih dan merasa kehilangan atas kepergian almarhum ini. Berikanlah mereka kekuatan dan ketabahan agar tetap dapat melaksanakan panggilan hidupnya. Marilah kita sangat mengharapkan belas kasih-Mu untuk dapat segera hidup bahagia di sisimu. Semoga Engkau berkenan meringankan penderitaannya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang masih mengembara di dunia ini, banyak sekali peristiwa sehari-hari yang kami dengar, kami lihat, bahkan kami alami sendiri tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan segala bentuk kekerasan, tindakan yang menginjak-injak martabat kemanusiaan, bahkan menimbulkan penderitaan bagi sesama. Sudilah Engkau mengajari kami menghargai hidup ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang cinta damai, kami yang berkumpul di sini ingin selalu bersatu, hidup rukun dan saling mengasihi, rela berkorban bagi sesama, seperti keteladanan Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Sudilah Engkau menyalakan hati kami dengan roh. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau begitu menyayangi kami walaupun kami sering menyalahgunakan hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup adalah anugerah Ilahi. Berkatilah niat baik kami untuk membangun hidup kami dengan lebih memperhatikan yang lemah, miskin, dan menderita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, malam ini adalah malam yang terakhir kami boleh bersama-sama secara lahiriah bersama almarhumah ibu kami Adolfina Bane. Besok akan kami lepaskan berangkat menuju kediamannya yang terakhir. Semoga Engkau memberkati seluruh proses pemberkatan, perjalanan, dan sampai pemakaman nanti. Berikanlah cuaca yang baik, berikanlah kelancaran seluruh prosesi dan acara, sehingga semuanya dapat berjalan tanpa halangan karena Engkau sendiri yang menyertainya. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu. Engkau tahu banyak apa yang kami butuhkan, teristimewa bagi keluarga yang berduka ini dan yang Kau panggil menghadap kepadamu, Ibu Adolfina Bane. Terimalah semuanya ini Tuhan dalam cinta-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan, atas kebaikannya kita berdoa.
Ya Allah, pada malam hari kami berdoa, Engkau memanggilnya untuk beristirahat selamanya. Ia telah serahkan segala perjuangan hidupnya kepadamu. Ia telah persembahkan segalanya bersama kematiannya. Kini Engkau telah menganugerahkan kedamaian baginya. Ingatlah, ya Allah, segenap sanak keluarganya dan semua orang yang dikasihinya. Berikanlah kepada mereka rahmat ketabahan, keikhlasan, dan kepasrahan. Ya Tuhan tempat peristirahatannya. Semoga segala rencana berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon pertolongan Bunda Maria, agar semua apa yang kita harapkan boleh sampai kepada Bapa di surga melalui putranya. Kita sampaikan salam hormat kita 3 kali kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon Bapak Pastor Yosef untuk memberikan berkat kepada kita. Semoga kita sekalian di dalam seluruh perjuangan kita, seraya doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk keselamatan arwah Ibu Arwah Bunda Bane, dan juga penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup keluarga yang ditinggalkan, dan kepada kita semuanya yang akan kembali ke rumah masing-masing, selalu ada dalam bimbingan perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat tirakatan yang keempat sudah selesai. Marilah kita pulang membawa damai Tuhan. Susiri
semua yang telah menyumbangkan suara emasnya dalam ibadah sabda malam hari ini. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari terkasih, baiklah sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita ingin dihibur lagi dengan lagu solo dari keluarga. Kami persilakan. Bersama anak-anak dan keluarga besar, kiranya biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu memegang tangan kita, baik jika kita suka maupun dalam kita kedukaan. Sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang kami kasih dan hormati Bapak Bastian Masora bersama anak-anak dan segenap keluarga yang berduka. Yang kami hormati Bapak Pastor Yosef, yang kami hormati saudara saya yang baru-baru memimpin ibadah tirakatan, Bapak Susanto, bersama dengan Apolinaris yang juga pemandu lagu. Saya berdiri ini hari ini, malam ini, seolah-olah kami reuni, karena Pak Susanto, Pak Apolinaris dan saya sama-sama ada pernah dalam satu atap kantor. Yang kami hormati pengurus Kasih Turusan Nasantorayan, yang kami hormati ketua-ketua kerukunan dalam lingkungan Kastor, yang kami hormati yang kami tuakan atau yang dituakan dalam Kasih Turusan Nasantorayan, Dewan Pertimbangan Kasih Turusan Nasantorayan, yang kami hormati pengurus wilayah 7 Kasih Turusan Nasantorayan, sehingga tidak bersama-sama kita malam ini. Mari kita doakan semoga dia dapat sembuh dari penyakitnya. Yang kami hormati Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita taat intinya menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena dengan pertolongan pengasihannya sehingga kita pada malam ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama, menguatkan satu dengan lain, menghibur segenap keluarga yang berduka teristimewa. Kita hadir untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya tadi. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya menyampaikan permohonan maaf Ketua Kasih Turusan Nasantorayan, Bapak Niko Samara SE.ME. Seharusnya dia berdiri di sini malam ini, tapi karena satu kegiatan yang tidak bisa dia hindari, ada proses pelamaran, dan mungkin dia yang akan menerima lamaran itu di keluarga, sehingga tadi dia telepon saya untuk berdiri pada malam ini di sini untuk mewakili pengurus Kasih Turusan Nasantorayan Kota Kendari. Apa yang dirancangkan Tuhan itu baik adanya bagi kehidupan keluarga yang sudah ditinggalkan oleh almarhumah. Dengan penuh pengharapan, kalau saya simak sebentar
Seandainya waktu itu ada yang bertanya kepada almarhum, pasti dia jawab. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah kesaksian yang saya nikmati malam ini, bahwa pasti almarhum seperti itu prinsip hidupnya dalam menjalani kehidupan ini, bahwa dia gantungkan kehidupannya kepada Kristus sehingga matinya menjadi keuntungan. Itu yang kesaksian Paulus waktu di penjara, apa yang dia ungkapkan. Saya kira juga almarhum akan menyampaikan. Memang kita harus saling mendukung satu dengan lain. Silakan. Belum dipanggil. Ya, kami ngomong ke sini. Belum. Ini ada diakonnya dari Kastor dan dilihat dari banyaknya ini kebersamaan kita di Kastor. Terima kasih Bapak Bendahara Kastor Wilayah 7. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, selamat malam, salam. Kata-kata ucapan terima kasih dari keluarga ya. Namun terlebih dahulu saya ingin menginformasikan, apakah ada yang mewakili pemerintah kelurahan di sini? Atau yang dari puskesmas? Wah, saya kira pasti dari puskesmas. Oh, juga tidak ada, mungkin besok ya. Baik, kita melangkah ke ungkapan terima kasih dari yang mewakili keluarga. Yang akan menyampaikannya Bapak Andreas Lume, SHMH. Silakan Bapak. Bapak Pastor, Bapak dan Ibu Pendeta yang terhormat, pemerintah setempat, yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian, yang terkasih kakak kami, saudara kami yang berduka, Bastian Masora bersama anak-anak. Tabe lako olomala ita solanasan. Salam. Selamat malam. Adik kami, saudara kami, ibu yang kita cintai, Adolfina Bane, yang duka bagi suami, bagi kakak kami, Bastian bersama anak-anak. Tetapi walaupun dalam kedukaan kakak kami bersama anak-anak dan segenap keluarga selalu memuji dan memuliakan Tuhan karena almarhum tidak kurang dari setahun untuk dan terutama suami kakak kami Bastian dan bersama anak-anak dan segenap keluarga berusaha untuk melakukan perawatan untuk kesembuhan melalui berbagai usaha yang telah dilakukan
dan itulah umur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada almarhumah. Pada kesempatan ini saya atas nama kakak kami Bastian Masora bersama anak-anak segenap adik kakak dari almarhum beserta segenap keluarga menyampaikan ungkapan hati dan ungkapan terima kasih. Terima kasih yang pertama kepada Pastor Paroki Santo Clemens dan Dewan Pastoral Paroki Santo Clemens yang telah mendukung, memberikan doa dan mengambil bagian untuk ibadat, untuk misa dari almarhum. Terima kasih anak dan segenap keluarga. Terima kasih kepada semua pihak dan siapa saja, termasuk kepada yang telah menyampaikan ungkapan belasungkawa melalui kembang sebagai ungkapan dengan Pak Ketua Rukun, dan yang khusus itu kepalanya diperuntukkan untuk pembangunan gereja Santo Clemens yang sama-sama kita tahu saat ini lagi banyak keuntungan karena 200 satu kali 200 berat tawa 200 dua kali 300 satu kali 2 kali 500 satu kali 2 kali 3 kali dikembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Sari yang mengembalikan, dan kembali kita lelang kembali. Ya, tawa. Balik lang ko pa. 2,5 saya. Banda. Ya, 300 satu kali. Ya, ini untuk pembangunan gereja ini ya. Sekalian menyumbang, sekalian bawa lagi pulang. 2 kali. Bungkus. Talun. 3,5 2 kali. 3 kali. Ternyata teman lain yang punya. Ya, dagingnya lagi. Ya, sekarang daging as, bahasa orang Pelelang itu daging as katanya. Ya, 2 kali. 100 3 kali. Ambil kantor. Ini nate. Coba kok. 51 kali. 70 satu kali. 70 satu kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sumber dari segala sumber kehidupan. Pada malam hari ini ya Tuhan, Tuhan telah menghimpun kami di dalam keluarga Bapak Bastian Masora dalam rangka untuk memberikan penghiburan malam keempat pada malam hari ini. Dan malam hari ini diisi dengan acara ibadat sabda yang telah dibawakan oleh Bapak Susanto. Semoga apa yang menjadi harapan kita di dalam ibadat sabda ini boleh berguna bagi arwah dari ibu kita yang sama-sama kita cintai, Ibu Adolfina Bani. Dan semoga harapan ini ya Tuhan boleh berguna baginya sehingga dia boleh menikmati kehidupan kekal bersama para kudus-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.